Oke, teman-teman sekalian, salam dari sawah ya. Pada kesempatan ini sambil saya pulang, kita akan sedikit menjelaskan tentang filsafat sebagai suatu cara berpikir dan juga sebagai pekerjaan gitu. Ya tentu saja mereka yang bekerja di tempat akademik ya, kampus, dan khususnya untuk belajar filsafat ya tentu saja mereka bisa mengajar filsafat kepada mahasiswa. Tapi tentu saja yang namanya filsafat itu bukanlah hanya ada di dunia akademik kampus saja, tapi bisa juga di jalanan, para aktivis atau para buruh, juga para petani atau siapapun yang menghendaki dan disiplin gitu ya mendalami filsafat, yaitu juga sebagai bentuk apresiasi kecintaan terhadap filsafat. Ya memang berfilsafat itu kita mengenal misalnya dalam tradisi filsafat Jerman, itu Prancis juga banyaknya mereka akademisi dari kampus. Misalnya Immanuel Kant, dia dari Freiburg ya. Leipzig juga mungkin ya. Kemudian ini apa? Heidegger juga kan dari Universitas Marburg ya. Ya. Kemudian beberapa filosof dari Prancis misalnya dari Merleau-Ponty atau Gilles Deleuze atau Gaston Bachelard atau Jacques Lacan atau Slavoj Žižek. Memang mereka para pengajar filsafat, dan tentu saja mengajar itu menjadi suatu kesempatan mereka untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pemikirannya juga. Tapi ada beberapa filosof juga yang tidak aktif, tidak di dunia kampus misalnya, tapi di dunia pendidikan. Misalnya Ludwig Wittgenstein, dia seorang guru SD ya. Juga Jean-Paul Sartre itu juga seorang guru SMA juga. Ya, dia bisa mengembangkan filsafat eksistensialis, misalnya Sartre itu di. Begitu juga seorang Albert Camus, dia seorang wartawan juga ya, dan penulis novelis juga gitu. Jadi berfilsafat itu memang suatu cara pandang hidup gitu ya, suatu yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan pendalaman ilmu filsafat. Dan maka siapapun yang suatu hari nanti ingin mendalami filsafat ya harus menulis tentang ontologi, epistemologi, atau aksiologi, etika gitu ya. Ya karena sistematika filsafat seperti itu. Atau menulis novel yang berbau bergaya filsafat gitu ya. Yang pasti kita harus menjaga logika kita, memahami realitas yang ada, dinamika sosial itu sebagai sesuatu yang layak untuk dipikirkan gitu kan. Hidup itu layak dijalani dan juga layak dipahami, mungkin seperti itu. Jadi ya siapapun itu kalau dia memiliki pemikiran, keinginan atau ingin membaca, mendalami filsafat, siapapun itu bisa, dan harus bersabar kayaknya. Dan tentu saja saya juga bukan seorang yang paham juga tentang filsafat, tapi kita membaca sejarah orang-orang yang mendalami filsafat, dan tentu saja kan bagi Nietzsche itu kan, filsafat yang tidak bisa mengubah kehidupan, tidak bisa membuat kita paham tentang kehidupan, itu harus dibuang ke tong sampah saja. Ya mungkin seperti itu ya, teksnya di mana saya nggak tahu ya, nanti kita akan telusuri. Tapi memang filsafat itu harus membuat kita memahami dunia ya, harus bisa memahami dunia. Kita harus bersifat minimal kritis ya, bisa menimbang suatu keadaan, peristiwa, dan salah benar dalam bersikap itu ya tidak apa-apalah. Kata Albert Camus juga, bukankah dunia ini penuh absurditas ya. Tapi kita tidak bisa hidup untuk menjadi filsafat itu tanpa kontemplasi. Mungkin demikian, mungkin ini
cerita saya. Terima kasih.